Cold War Protecting, Bab 15. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Zuo Yifan mendengar itu, kemarahan dan kekecewaannya hampir tak terlukiskan. Dia merasa sedih melihat Wang Baole menciptakan batu roh di tempat itu juga. Ini tidak adil. Bagaimana mungkin sekolah tinggi Dao membiarkan hal-hal yang tidak seimbang seperti ini tanpa pengawasan? Jika ini terus berlanjut, bukankah rumah lelang akhirnya akan dikhususkan untuk orang-orang dari Fakultas Persenjataan Dharma? Zuo Yifan gemetar karena marah. Rasanya mustahil baginya untuk melampiaskan perasaan tersinggung dan amarah yang ada dalam dirinya. Namun, sebelum dia selesai bicara, seorang siswa senior di sebelahnya tertawa. Kamu benar-benar naif. Mereka ahli dalam seni mencetak uang. Mengapa perguruan tinggi Dao harus ikut campur dalam hal itu? Tapi apa yang kau katakan benar. Rumah lelang disiapkan untuk Fakultas Persenjataan Dharma. Tidakkah kau perhatikan, saat dia menawar, semua orang terdiam. Kau masih mahasiswa baru dan kurang pengalaman. Siswa senior itu menghela napas. Banyak teman-temannya di sampingnya juga menghela napas. Begitu orang-orang dari Fakultas Persenjataan Dharma muncul di rumah lelang, mereka akan selalu mendapat prioritas pertama. Setelah mereka selesai memilih, sisanya akan menjadi milik kita dari fakultas lain. Tidak ada cara lain. Kita menghasilkan uang, dan jika beruntung, kita bisa mendapatkan uang, tetapi mereka menciptakan uang. Bukankah begitu? Mereka bisa menciptakan sebanyak yang mereka mau. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan itu? Para siswa senior itu berbicara dengan nada sedih. Hal itu membuat Zuo Yifan kembali marah. Dalam amarahnya, ia merasa tiba-tiba menjadi orang miskin. Namun, ia mendengar istilah merampas uang, dan mau tak mau bertanya, apakah sekolah tinggi Dao memperbolehkan perampasan uang? Para siswa senior tidak menjawab dan hanya tersenyum. Zuo Yifan merasa putus asa karena bahkan para siswa senior pun tidak menjawabnya. Dia menatap Wang Baole dengan marah. Dia merasa memiliki banyak batu roh, dan meskipun Wang Baole bisa mencetak uang, dia pada akhirnya akan lebih lambat. Tidak mungkin dia bisa merebut pil itu darinya. Karena itu, ketika juru lelang telah memukul palu 2 kali dan hendak memberikan pukulan terakhir yang ketiga, dia berteriak, "Saya menawarkan 1.700 batu roh." Wang Baole menoleh dan menatap Zuo Yifan dengan tajam. Ia merasa Zuo Yifan semakin menyebalkan dan bertekad untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. "Aku menawarkan 2.000 batu roh." Begitu dia mengatakan itu, Wang Baole menyelesaikan pemurnian 1 batu roh dan mulai memurnikan yang kedua. Dia sudah mengambil keputusan. Paling buruk, dia akan tinggal untuk beberapa waktu setelah lelang, dan baru pergi setelah selesai memurnikan semua batu roh. Bahkan jika dia menjadi gemuk lagi, dia harus memenangkan lelang. Dia perlu mendapatkan kesempatan terakhir untuk melampiaskan amarahnya. Mata Zuo Yifan memerah. Tepat ketika dia hendak berbicara lebih lanjut sementara Wang Baole mengeluarkan batu kosong kedua untuk dimurnikan, juru lelang tertawa getir. Dia melihat bahwa Wang Baole adalah mahasiswa rekrutan khusus dari Fakultas Persenjataan Dharma. Dia merasa bahwa harga pil pembersih sudah cukup tinggi dan tidak ingin menyinggung Fakultas Persenjataan Dharma. Dia segera berkata dengan lantang, mahasiswa dari Fakultas Persenjataan Dharma ini tidak perlu terburu-buru. Sebagai anggota Fakultas Persenjataan Dharma, yang perlu Anda berikan hanyalah surat pengakuan hutang dan menggunakannya seperti batu roh di rumah lelang Lang Awan saya. Setelah itu, Anda hanya perlu melunasi jumlah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak perlu terburu-buru. Saat itu diucapkan, sepertinya tidak ada yang bereaksi kecuali para mahasiswa baru yang terkejut. Banyak orang langsung menyesal telah memilih fakultas yang salah. Itu bisa dilakukan. Wang Baole terkejut, matanya melebar, tampak agak ragu. Ketika melihat juru lelang mengangguk sebagai konfirmasi, Wang Baole merasakan gelombang kegembiraan. Ia langsung merasa tercerahkan, karena dirinya yang tersesat akhirnya menyadari pada saat itu juga bahwa Fakultas Persenjataan Dharma benar-benar hebat. Dibandingkan dengan kegembiraan Wang Baole, Zuo Yifan benar-benar tercengang. Jika kata-kata para seniornya telah memukulnya,
maka apa yang dikatakan juru lelang itu seperti menggunakan pisau tajam untuk menusuk dalam-dalam ke hatinya yang masih muda dan kecil. Ia merasa lemas dan tubuhnya terhuyung-huyung. Kemunduran dan perasaan tak berdaya melandanya. Ketika melihat tatapan sombong Wang Baole, ia teringat kejadian lari dan angkat beban. Kemudian ia memperhatikan tatapan aneh yang orang-orang di sekitarnya arahkan kepadanya. Matanya memerah padam saat ia meraung, "Wang Baole, aku menantangmu." Dengan demikian, dia secara langsung menantang Wang Baole. Begitu ucapan itu terlontar, kegaduhan kembali terjadi. Wang Baole pun mengerutkan kening. Saat melihat Wang Baole ragu-ragu, Zuo Yifan merasa jauh lebih baik. Ia hampir gila beberapa saat yang lalu. Meskipun ia mungkin tidak sekaya Wang Baole, tetapi kekuatan bela dirinya cukup memadai. Ia benar-benar perlu melampiaskan amarahnya. Dia telah memikirkannya matang-matang. Bahkan jika Wang Baole tidak menerima tantangannya, dia bisa menyerang dengan paksa untuk memberinya pelajaran. Setelah melontarkan tantangannya, dia hendak keluar dari rumah lelang dan menunggu di luar. Namun, saat itu, Wang Baole mendengus. Dia sama sekali tidak tertarik dengan tantangan seperti itu dan tidak mau repot-repot memikirkannya. Tujuannya adalah menjadi ketua prefek, bukan terjebak dalam tantangan yang tidak berarti. Dia mengingat kata-kata juru lelang dan menarik kesimpulan darinya. Dia segera menulis surat pengakuan hutang senilai 100 batu roh dan mengangkatnya tinggi-tinggi di rumah lelang, sambil berteriak dengan bangga, "Surat pengakuan hutang senilai 100 batu roh ini akan diberikan kepada siapapun yang berurusan dengannya untukku." Saat dia mengatakan itu, semua orang kembali terkejut. Tindakan yang mengejutkan itu membuat Zuo Yifan kembali tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, mata siswa senior yang baru saja dikenalnya berbinar. Dengan tawa keras, dia maju dan mengambil surat pengakuan hutang itu lalu berlari ke arah Zuo Yifan. "Aku akan melakukannya." Para siswa senior lainnya diliputi kegembiraan saat mereka menyerbu Zuo Yifan dengan raungan keras. Mereka bahkan mengatakan hal-hal seperti, "Dia milikku, jangan kau rebut dia dariku." Astaga, kalian semua terlalu cepat. Kesempatan ini sangat langka. Seketika itu, Zuo Yifan dikelilingi oleh setidaknya puluhan siswa senior. Para senior, Zuo Yifan gemetar. Ia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Ia dihujani pukulan oleh puluhan orang yang mengelilinginya. Di tengah pukulan-pukulan itu, tangisan pilu Zuo Yifan terdengar. "Saya, seorang mahasiswa yang direkrut secara khusus. Bagaimana mungkin Anda?" "Benar sekali. Aku sudah lama ingin menghajar salah satu dari mereka." Siswa senior yang duduk di sebelah Zuo Yifan sangat antusias. Sambil melayangkan pukulannya, ia menjelaskan, "Kau tadi bertanya padaku apa itu merampas uang. Nah, inilah yang disebut merampas uang." Seketika itu juga, rumah lelang tersebut diliputi kekacauan. Beberapa orang bahkan mengeluarkan peralatan video untuk memulai siaran langsung. Zuo Yifan mengeluarkan teriakan pilu. Sungguh tragis, tetapi untungnya, ini adalah rumah lelang. Tak lama kemudian, sejumlah besar penjaga datang untuk memisahkan kerumunan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika pihak lain yang bertarung, rumah lelang Elang Awan pasti akan menindak tegas, tetapi karena pihak yang bertarung adalah mahasiswa dari perguruan tinggi Dao Ethereal, mereka tidak berani menyinggung perguruan tinggi Dao Ethereal yang selalu membela mahasiswanya. Mahasiswa-mahasiswa ini selalu menjadi masalah bagi mereka, terlepas dari latar belakang mereka yang kuat. Mahasiswa-mahasiswa itu seperti leluhur, entitas yang tidak boleh diprovokasi. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah membujuk dan menarik mereka pergi. Keributan baru berakhir setelah semua orang disuruh keluar. Adapun Wang Baole, dia sudah lama pergi. Seorang wanita muda yang bekerja di rumah lelang menuntunnya berkeliling sambil terlihat penasaran dan menawan. Dia menulis surat pengakuan hutang dan mengambil pil pembersih sebelum dia diantar keluar dari rumah lelang. Pelayanannya sangat baik, dan sebelum Wang Baole pergi, wanita itu bahkan sengaja mencondongkan tubuh ke arahnya dan meminta detail kontaknya. Hal ini membuat Wang Baole menyadari betapa hebatnya dirinya. Merasa puas dengan dirinya sendiri, ia kembali ke Fakultas Persenjataan Dharma. Ia duduk di tempat tinggalnya di dalam gua dan merasakan keinginan untuk menjadi kepala prefek semakin kuat. Fakultas Persenjataan Dharma memang mengesankan. Jika aku bisa menjadi ketua prefek, itu akan menjadi langkah pertamaku menuju puncak hidupku.
Wang Baole sangat gembira. Tepat ketika dia hendak meminum pil pembersih, dia tiba-tiba menepuk dahinya sendiri. Aku tidak boleh seceroboh ini. Aku perlu mengingat banyak pelajaran yang tertulis dalam autobiografi para pejabat tinggi. Aku terlalu gegabah hari ini dan akhirnya menjadi sorotan. Aku harus tetap bersikap rendah hati. Wang Baole menyetujui kesadarannya dan, setelah beberapa pertimbangan, menenangkan emosinya yang bergejolak. Baru kemudian dia mengeluarkan pil pembersih yang dia menangkan di lelang. Setelah melihatnya dengan saksama, dia menghirup aromanya dan menelannya. Pil itu langsung meleleh begitu masuk ke mulutnya. Kehangatan segera muncul dari perutnya, seperti gelombang yang bergemuruh, dan menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat dan kuat. Ini adalah pertama kalinya Wang Baole memakan pil. Terlebih lagi, pil itu mengandung sejumlah besar ramuan berharga, membuatnya sangat ampuh. Tubuh Wang Baole pun gemetar karenanya. Napas Wang Baole menjadi lebih cepat saat ia mulai berkeringat deras di sekujur tubuhnya. Ia buru-buru melepas pakaiannya dan duduk telanjang di sana. Ia terkejut ketika melihat pori-pori keringatnya mengeluarkan kotoran hitam yang tampak seperti terak. Itu menakutkan. Saat kotoran-kotoran itu dibersihkan, dia jelas merasakan bahwa tubuhnya tampak menjadi lebih mudah menyerap cairan. Bahkan darahnya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Di tengah rasa terkejut dan gembira Wang Baole, kotoran-kotoran itu terus dikeluarkan selama 3 hari penuh hingga efek obatnya hilang. Setelah membersihkan tubuhnya secara menyeluruh, ia memandang tubuhnya yang bulat dan kulitnya yang halus sebelum tertawa terbahak-bahak. Ini memang pil yang bagus. Setelah mengagumi bentuk tubuhnya yang menurutnya sempurna, ia mengenakan kembali pakaiannya dan mengeluarkan air roh es. Ia menghabiskan sebotol besar sebelum makan camilan. Dipenuhi antisipasi, ia mulai memurnikan batu roh. Ia ingin tahu apakah ia bisa menembus batasan 75%.